Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di akun YouTube Beta CPNS. Sebagai video pembuka di channel ini, kami akan memberikan beberapa materi prediksi berkaitan dengan soal SKB untuk semua lulusan hukum yang mungkin melamar formasi seperti analis perkara peradilan, Kejaksaan Agung, beserta seluruh jabatan analis hukum di kementerian lainnya, termasuk di Pemprov maupun Pemda. Baik, sebagai materi pembuka atau pertama kami akan membahas mengenai sistem hukum dan peradilan nasional bagian pertama. Nomor 1, hukum Indonesia bukan merupakan kumpulan peraturan, tetapi saling berkaitan karena merupakan suatu A. Sistem, B. Kesatuan, C. Kodifikasi, D. Hukum nasional. Jawabannya adalah A. Sistem. Lanjut nomor 2. Sistem hukum Indonesia tidak menghendaki adanya konflik, sehingga apabila pertentangan di antara undang-undang yang baru dan yang lama, maka diselesaikan dengan asas A. Lex specialis derogat legi generale, B. Restitutio in integrum, C. Lex posteriori derogat legi priori, D. Lex superiori derogat legi inferiori. Jawabannya adalah C. Lex posteriori derogat legi priori. Nomor 3. Keyakinan orang akan kemampuan pengadilan dalam menegakkan keadilan merupakan contoh dari A. Tercapainya fungsi hukum, B. Substansi hukum, C. Struktur hukum, D. Kultur hukum. Jawabannya adalah D. Kultur hukum. Nomor 4. Hakim mempunyai peluang untuk melakukan penafsiran berbeda terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan penerapan bahwa hukum Indonesia menganut sistem A. Tertutup, B. Terbuka, C. Terbuka dan tertutup, D. Bebas. Jawabannya adalah B. Terbuka. Lanjut nomor 5. Hukum Indonesia ditujukan kepada A. Semua warga Indonesia, B. Semua subjek dan objek hukum, C. Warga negara Indonesia yang dengan sukarela menundukkan diri, D. Warga negara asing. Jawabannya adalah A. Semua warga Indonesia. Nomor 6. Hukum Indonesia mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakatnya sehingga tercipta A. Keadilan, B. Kepastian hukum, C. Keamanan, D. Ketertiban. Jawabannya adalah D. Ketertiban. Oke, nomor 7. Tujuan dari hukum di Indonesia adalah terciptanya A. Keteraturan, B. Kepastian, C. Keadilan, D. Kemanfaatan. Jawabannya adalah C. Keadilan. Nomor 8. Wilayah berlakunya hukum Indonesia dibatasi antara lain pada A. Semua wilayah yang berbahasa Indonesia, B. Wilayah manapun yang ada penduduk Indonesia, C. Wilayah kedaulatan Indonesia, D. Pulau-pulau yang mempunyai penduduk Indonesia. Oke, jawabannya adalah C. Wilayah kedaulatan Indonesia. Nomor 9. Hukum Indonesia merupakan hukum positif, mengandung arti bahwa hukum yang berlaku A. Sekarang, B. Saat ini di Indonesia, C. Yang dicita-citakan, D. Masa lampau. Jawabannya adalah B. Saat ini di Indonesia. Nomor 10. Ius constitutum merupakan hukum yang A. Dicita-citakan, B. Sedang berlaku, C. Mengandung falsafah Pancasila, D. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Jawabannya adalah B. Sedang berlaku. Nomor 11. Hukum identik dengan undang-undang merupakan pendapat aliran dari A. Legisme, B. Pre-Rexler, C. Persuasive Precedent, D. Rex Finding. Jawabannya adalah A. Legisme. Nomor 12. Hakim bersifat pasif dalam aliran legisme karena hakim berkewajiban untuk A. Membentuk jurisprudensi, B. Menerapkan undang-undang, C. Menemukan hukum, D. Menggali hukum. Jawabannya adalah B. Menerapkan undang-undang. Lanjut di nomor 13. Aliran legisme sangat mempengaruhi sistem hukum A. Indonesia, B. Anglo-Saxon, C. Eropa kontinental, D. Semua negara berkembang. Jawabannya adalah C. Eropa kontinental. Nomor 14.
Asas non-liquid dalam sistem hukum Indonesia tercermin pada A. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. C. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. D. Pasal 131 Indestruct Regeling. Jawabannya adalah A. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Nomor 15. Mazhab Reh-Finding menganggap penting kedudukan jurisprudensi di samping undang-undang karena jurisprudensi merupakan A. Mengikat umum seperti undang-undang. B. Bersifat abstrak. C. Ditujukan kepada semua orang. D. Mengandung makna hukum konkret. Jawabannya adalah D. Mengandung makna hukum konkret. Nomor 16. Salah satu faktor yang dipertimbangkan hakim Indonesia untuk mengikuti jurisprudensi terdahulu adalah karena A. Jurisprudensi merupakan sumber hukum material. B. Undang-undang tidak mengikuti dinamika masyarakat. C. Kebebasan hakim. D. Asas the binding force of precedent. Jawabannya adalah D. Undang-undang tidak mengikuti dinamika masyarakat. Lanjut di nomor 17, hakim terikat pada putusan pengadilan yang terdahulu merupakan penerapan asas A. The persuasive force of precedent. B. The binding force of precedent. C. Judge-made law. D. Persuasive precedent. Jawabannya adalah B. The binding force of precedent. Nomor 18. Hakim dalam aliran Vrijrechtler diberi kebebasan untuk A. Membentuk undang-undang. B. Mengabaikan undang-undang. C. Menerapkan undang-undang. D. Memberlakukan undang-undang. D. Memberlakukan hukum kebiasaan. Jawabannya adalah B. Mengabaikan undang-undang. Nomor 19. Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri, maka pengadilan yang berwenang mengadili adalah A. Mahkamah Agung. B. Pengadilan negeri yang ditempatkan di Kedutaan Besar negara bersangkutan. D. Pengadilan negeri Jakarta Pusat. D. Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku. Jawabannya adalah C. Pengadilan negeri Jakarta Pusat. Nomor 20. Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu disebut dengan hukum A. Formal. B. Objektif. C. Positif. D. Material. Jawabannya adalah D. Material. Demikian video materi kali ini. Nantikan video materi selanjutnya yang akan selalu kami update guna persiapan pembelajaran teman-teman sekalian yang akan menghadapi SKB. Terima kasih, semangat.